Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Maulana dengan NPM 191000156 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat oleh Ibu Hesti Septianita pada mata kuliah Hukum Organisasi Internasional guna memenuhi ujian akhir semester tahun akademik 2020 sampai 2021. Hasil jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah: menurut materi dan sumber yang sudah saya pelajari selama menempuh perkuliahan mata kuliah Hukum Organisasi Internasional di semester 3 ini, definisi dari organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada hakikatnya, organisasi internasional dibedakan menjadi dua definisi yang berbeda, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pertama, secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik atau public international organization, organisasi privat atau private international organization, atau organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi yang bersifat universal atau organization of universal character. Secara sempit, hanya meliputi organisasi internasional publik, contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, NATO, Uni Eropa, OPEC, dan ASEAN. Adapun bentuk-bentuk organisasi internasional, yang pertama adalah antar pemerintah atau Intergovernmental Organization or IGO. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua adalah organisasi non-pemerintah atau Non-Government Organization atau NGO. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang-bidang tertentu, misalnya Palang Merah Nasional atau PMI. Selanjutnya terdapat ruang lingkup atau wilayah dari organisasi internasional. Bidang ini pun dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi internasional global. Wilayah kegiatannya adalah global atau seluruh dunia, dan keanggotaan pun terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, organisasi internasional regional. Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Contohnya adalah ASEAN. Adapun tujuan dan luas kegiatan organisasi, yang pertama adalah organisasi internasional umum, menyangkut hal-hal umum. Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu. Contohnya PBB atau UNO. Yang kedua ada organisasi internasional khusus, menyangkut hal-hal khusus. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal khusus saja. Contohnya adalah OPEC. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi organisasi. Yang pertama, organisasi politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dan hubungan internasional. Yang kedua ada organisasi administratif atau administrative organization, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Yang ketiga ada organisasi peradilan atau judicial organization, yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek atau politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Berikut hasil jawaban pertanyaan nomor 2. Menurut materi dan sumber yang telah saya baca, ASEAN Association of Southeast Asian Nation, Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN, yakni organisasi yang mengayomi kesatuan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia pun berperan aktif dalam beragam kegiatan kerjasama dalam organisasi ASEAN ini. Yang kedua ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga ikut berperan aktif dalam organisasi internasional PBB. Indonesia masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950.
Yang ketiga ada gerakan non-blok. Indonesia aktif sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Pada tahun 1992, Indonesia bahkan ditunjuk menjadi ketua gerakan non-blok atau GNB dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta. Keikutsertaan Indonesia melalui gerakan non-blok ini secara langsung menunjukkan bahwa Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan yang diakibatkan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang keempat ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 20 negara anggota yang tersebar di seantero benua Asia dan wilayah di lingkar Samudra Pasifik. Peran Indonesia dalam organisasi APEC ini khususnya dalam KTT APEC 15 November 1994 adalah 1. Indonesia menjadi ketua APEC periode 1994. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC 1994. Yang ketiga, perumus Bogor Declaration dan Bogor Goals pada KTT APEC 1994. Dan yang terakhir, pendorong terbentuknya ECOTEC atau Economy and Technical Cooperation. Yang kelima ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. OKI berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan KTT Islam. Peran Indonesia salah satunya ialah memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Moro National Liberation Front atau MNL dengan pemerintah Filipina atau GRP dengan mengacu kepada Final Peace Agreement 1996. Selain itu, Indonesia juga memberi dukungan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan tersebut bahkan dibuktikan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Berikut hasil jawaban terkait pertanyaan nomor 3. Menurut pendapat saya, dikutip dari materi yang sudah saya pelajari ketika perkuliahan hukum organisasi internasional berlangsung, bahwa tujuan kerjasama internasional salah satunya adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin antar negara-negara. Kerjasama internasional memiliki pengertian, yaitu suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh negara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, kerjasama internasional ini dilakukan dalam bidang sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi. Kerjasama antar negara biasanya berpedoman kepada politik luar negeri dalam negara itu sendiri. Kerjasama internasional ini dapat terjadi di antara dua negara yang biasa dikenal dengan bilateral, tetapi akan disebut multilateral apabila dilakukan hubungan dengan beberapa negara. Jadi bukan hanya satu atau dua negara, melainkan lebih dari dua negara. Salah satu contohnya adalah Organisasi Internasional ASEAN. ASEAN merupakan wadah kerjasama di wilayah Asia Tenggara yang melakukan kerjasama dengan seluruh negara di Asia Tenggara. Kerjasama ini dilakukan dengan tak memandang batasan wilayah dan tentu memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan kerjasama internasional beserta manfaat serta dampaknya yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Hubungan kerjasama internasional juga memiliki dampak positif lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Tujuan kerjasama internasional yang pertama adalah dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tujuan kerjasama internasional selanjutnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang. Dapat meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang merupakan tujuan kerjasama internasional berikutnya. Yang keempat adalah melengkapi kebutuhan negara. Tujuan kerjasama internasional lainnya adalah guna melengkapi kebutuhan negara. Manfaat selain memiliki tujuan kerjasama internasional
yang dilakukan oleh antar negara juga akan sangat bermanfaat dalam berbagai bidang. Berikut adalah manfaat kerjasama internasional yang akan didapat oleh negara. Pertama, bidang ideologi memunculkan rasa untuk saling menghormati meskipun tetap memiliki perbedaan pada bagian landasan ataupun falsafahnya. Yang kedua, bidang politik. Di dalam politik, kerjasama internasional akan membuat negara untuk bersama-sama saling berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing. Yang selanjutnya adalah bidang ekonomi. Kerjasama internasional yang terjalin akan membuat negara saling menguntungkan satu sama lain untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses ekspor dan juga impor. Selanjutnya, bidang sosial budaya dapat membuat antar negara menjadi saling melengkapi, akan tetapi tetap berpedoman pada kepribadian yang sudah dimiliki oleh masing-masing negara. Selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Dapat melakukan pelatihan militer kerja bersama guna meningkatkan kualitas keamanan serta pertahanan suatu negara. Bidang pendidikan selanjutnya yang dapat dilakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menimba ilmu sehingga pada nantinya akan membawa dampak positif bagi negara. Adapun prinsip-prinsipnya yang pertama adalah tidak mencampuri adanya urusan pribadi dari negara lain. Nomor 2, guna mewujudkan tatanan dunia baru dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, berlandaskan politik keluar bebas aktif. Yang keempat, saling menguntungkan. Dan yang kelima, ditujukan untuk kepentingan nasional. Dari uraian saya di atas, maka dapat disimpulkan, menurut pendapat saya, ketika Indonesia mengikuti sebuah kerjasama internasional, maka akan menghasilkan dampak positif untuk Indonesia sendiri. Jadi, penting untuk Indonesia mengikuti kerjasama internasional. Sebagai contoh, sekarang Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang mana hal tersebut tidak setiap negara memiliki kesempatan hal seperti itu. Maka dari itu, Indonesia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.